siang teman-teman semua. Ya, terima kasih karena sudah meluangkan waktu kita berkumpul di tempat ini untuk kita sama-sama mendengarkan diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Vita. Sebelum kita masuk ke acara inti, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Dado. Pada Ibu Dado kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita membukanya dengan doa. Izinkan saya memimpin doa ini menurut keyakinan saya, agama Katolik, Bapak Ibu yang lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala berkat, rahmat, kasih cinta, dan pemeliharaan terhadap kami sepanjang kehidupan ini. Teristimewa hari ini Engkau boleh menyertai kami dari tugas kami dari pagi hari hingga pada siang hari ini. Pada kesempatan ini, saudara kami Ibu Yovita akan membawakan materi diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif. Oleh karena itu, Tuhan sertailah hamba ini sehingga dalam menyampaikan materi boleh berjalan dengan baik dan boleh membawakan hasil yang baik pula untuk anak-anak didik kami, dan kami boleh terapkannya dalam pekerjaan kami setiap hari. Ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan diseminasi penerapan pengalaman disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Vita. Silakan Ibu Vita. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih walaupun sudah siang, tetapi kita masih memiliki semangat pagi. Terima kasih untuk kesediaan dari Bapak Ibu. Waktunya boleh digunakan pada siang hari ini untuk kita sama-sama mengikuti kegiatan tentang diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya kita bangkit berdiri, ada satu ice breaking untuk menyemangati kita sebelum memulai kegiatan ini. Baik, ice breakingnya dimulai dari Bapak Samiun. Bapak Samiun silakan mengucapkan satu kata, lalu disambung oleh orang berikut yang terserah Bapak Samiun mau minta siapa yang menyambungkan itu, tetapi dia mengambil kata bagian terakhir, dua huruf bagian terakhir. Silakan terserah Bapak Samiun mau pilih siapa, dan orang tersebut langsung menjawab kata tersebut. Belum paham. Baik. Misalnya Bapak Samiun ngomong satu kata gambar, lalu Bapak lemparkan ke Pak Mikael. Pak Mikael dari kata ar, ambilnya dari kata arang, lalu lempar ke siapa, lalu dia katanya dari dua huruf tersebut. Oke, bisa? Siap. Oke, baik. Ya, silakan Bapak Samiun. Satu kata saja. Bapak siapa yang menjadi orang pertama? Oke, boleh. Cinta. Ke siapa? Bapak melemparkan ke siapa? Memakan apa?
Oke, lempar ke siapa? Hukuman lempar ke siapa? Ke siapa? Ibu Samin, An. Andika, Kak, lempar ke siapa? Andika, Kak. Kamu, Bu lempar ke siapa, Bu? Ibu Selvi, Bu. Mutiara lempar ke siapa? Pak Mikael Mutiara. Rambut, oke, terima kasih tepuk tangan. Ya, itu silakan boleh duduk kembali. Itu adalah sedikit untuk menyemangati kita pada siang hari ini. Yang berikut kita akan lihat materi-materi penting yang akan kita belajar dengarkan pada siang hari ini, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, lalu ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan pada budaya positif ini ternyata ada di PMM yang nantinya pasti kita akan lewati itu. Hanya aksi nyatanya seperti apa, itu yang belum saya lihat karena masih sementara nonton videonya. Tetapi kurang lebih apa yang ada di sini itu sama dengan yang di PMM. Karena kami sumbernya dari platform Merdeka Mengajar. Berikut pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, yaitu teorinya profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi karena kita sudah kurang lebih 2 tahun dari tahun pelajaran kemarin sudah mulai coba-coba untuk membuat modul atau RPP yang berkaitan dengan diferensiasi ini. Lalu teori psikologi modern, yaitu ada profil pelajar Pancasila yang kita juga sudah mulai pada tahun lalu 2022-2023 dan sekarang dilanjutkan tentang kurikulum merdeka, yaitu ada kurang lebih 6 dimensinya profil pelajar Pancasila. Lalu yang berikut, miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Miskonsepsi itu berarti ada suatu pemahaman yang keliru, pemahaman yang tidak sejalan dengan filosofi pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Yaitu yang pertama, kita guru ini selalu berilusi bahwa kita yang mengontrol anak. Mengontrol itu artinya kita yang terus atur dia. Mau kemana saja kita atur, alurnya itu kita yang berikan. Lalu yang berikut, kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter murid. Kadang kita berpikir kalau kita kasih kritikan, kita buat sesuatu untuk merasa dirinya itu bersalah, itu berarti akan menguatkan dia punya karakter. Padahal ini bagian dari miskonsepsi. Yang berikut, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, semua penguatan yang kita berikan yang positif itu kita beranggapan bahwa itu efektif sekali dan punya manfaat untuk murid. Dan yang terakhir, bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa karena mereka adalah anak-anak, jadi tidak ada daya untuk melawan. Dan kita berpikir bahwa kita ini punya hak penuh untuk memaksa anak-anak kita untuk membuat sesuai dengan keinginan kita. Baik, itu bagian dari miskonsepsi. Lalu yang berikut, ini kita masuk pada perubahan paradigma baru stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dari yang pertama awalnya kita miskonsepsi itu menuju pada sesuatu perubahan yang lebih baru, yang seharusnya itu seperti ini. Misalnya yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Ternyata dalam teori kontrol itu kebutuhan setiap pribadi itu beda-beda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata dalam teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus paham tentang bagaimana pandangan orang lain terhadap
dunia atau terhadap hal yang ada di sekitarnya. Lalu berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kita berpikir itu yang buruk itu adalah kesalahan. Ternyata semua perilaku itu, baik itu kesalahan ataupun hal yang dia buat itu baik, itu punya tujuan. Sekalipun itu kesalahan pasti ada tujuan. Nanti sebentar kita akan lihat beberapa video tentang setiap kesalahan itu pasti ada tujuannya. Atau setiap apa yang dibuat itu pasti ada tujuan. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Berikut, saya bisa mengontrol orang lain dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ternyata di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Baik, kita lanjut pada disiplin positif. Oke, disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Ternyata kata disiplin itu artinya belajar. Berikut, disiplin ini mengacu pada disiplin diri kita yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik, menumbuhkan kesadaran dalam diri murid kita tanpa harus memberikan imbalan atau penghargaan dan juga ancaman atau hukuman. Berarti sesuatu yang kita kasih kepada anak, yang kita berikan kepada anak, tanpa harus ada embel-embel saya memberikan reward atau saya memberikan kamu hukuman kalau kamu tidak buat seperti ini. Itu pengertian dari disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu pasti menciptakan peserta didik yang punya disiplin diri sehingga mereka itu berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti sebentar kita akan lihat nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa saja. Dan motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri anak itu. Dia mau melakukan ini, yang penting itu dorongan dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari eksternal atau dari pihak lain. Ya, ini nilai-nilai kebajikan universal, artinya nilai-nilai yang diakui oleh semua. Itu sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang berikut, ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, yaitu ada berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6. Saya bisa minta Bapak Ibu tolong menyebutkan yang pertama. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Lalu yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya setiap manusia itu punya kebutuhannya pribadi atau masing-masing. Bukan hanya orang dewasa saja, tetapi anak-anak juga, termasuk anak didik yang bersekolah di sekolah kita ini. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita buat memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan itu dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Jadi apa yang mau kita buat itu untuk memenuhi kita punya kebutuhan dasar. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar dari kita dalam kehidupan kita. Yang paling pertama yaitu untuk bertahan hidup. Itu kebutuhan yang paling dasar. Siapa yang tidak mau kalau dia berbagai usaha dia buat untuk dia selalu bertahan hidup. Berbagai cara pasti akan dia lakukan. Yang penting dia bisa bertahan hidup. Contohnya makanan,
ada pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, semua itu akan diusahakan untuk bertahan hidup. Lalu yang kedua, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima dan kasih sayang ini seperti dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok-kelompok tertentu. Pasti dia akan mencari tahu supaya kebutuhan dasar ini bisa dipenuhi. Misalnya menjadi bagian dalam kelompok, dia akan berusaha semaksimal mungkin dengan bersosialisasi atau dengan berteman dengan orang lain supaya kebutuhan dasar ini dia bisa penuhi kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan yang dimaksudkan yaitu ada harga diri, keinginan untuk dianggap oleh orang lain, lalu memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Secara tidak langsung, hal-hal ini juga ada dalam kita punya diri. Ya, kita mau supaya orang mendengarkan kita, atau kita mau supaya orang menganggap kita ini baik, atau diakui di mata masyarakat. Dan ini juga ada dalam diri anak murid kita. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kebutuhan dasar yang berikut adalah dia punya kebebasan penuh untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan, seperti yang ditampilkan contohnya ini. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan itu yang berkaitan dengan bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ya, bermain. Anak-anak kita pasti suka bermain karena mereka suka yang senang-senang. Makanya kadang kita temukan main game, bermain yang lain-lain itu karena mereka mau memenuhi kebutuhan dasar mereka tentang kesenangan. Oke, yang berikut kita akan lihat pada motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi ini ada dua model, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Pada bagian eksternal itu dibagi dalam dua, yaitu untuk menghindari tidak nyaman, itu yang motivasi dari luar. Dia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu karena datangnya dari pihak lain atau pihak luar. Kamu buat ini supaya kamu aman, atau kamu buat ini nanti ibu kasih kamu sesuatu. Berarti tidak tumbuh atau tidak muncul dari dalam dirinya sendiri. Lalu motivasi yang kita harapkan yaitu menjadi orang yang diinginkan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Berarti sesuatu yang tumbuh muncul dari dalam dirinya yang bisa menjadikan dia sebagai seseorang yang betul-betul dihargai, dan itu dia buat itu berdasarkan nilai-nilai yang dia percayai selama ini tanpa ada paksaan dari pihak lain atau pihak luar. Oke, kita menuju pada 5 posisi kontrol guru. Yang ini kadang kita sudah buat, kita sudah lakukan dalam kita punya kehidupan, dalam tugas profesi kita sebagai seorang pendidik. Nanti sebentar kita akan lihat videonya. Lalu kira-kira kita paling dominan itu ada di posisi yang keberapa? Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan manajer. Oke, silakan kita mendengarkan video ini. Ini video tentang guru yang mempraktekkan 5 posisi kontrol ini. Oke, masih ada kendala. Kendalanya pada speaker. Minta tolong bantuan.
Coba buka dari HP. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menggigit. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada kulit ketika guru berada pada posisi hukum adalah kulit cenderung akan memberontak, bahkan depan rendah. Bu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak
Ya, ini dia membuat merasa bersalah. Kata-kata yang disampaikan lembut tetapi membuat anak itu merasa bersalah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu. Ya, ini guru menempatkan posisinya sebagai teman dari murid tersebut. Kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dasar aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, kalau posisi ini nanti murid itu membuat dirinya hanya berteman dengan salah seorang guru yang dia rasa nyaman saja. Nanti yang kepada guru yang lain juga hal yang sama. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus. Kalau ini posisi pemantau. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Sebelum Kalian sudah tahu konsekuensinya. peraturan mata jam 7 tutup pagar, kadang kita sering ngomong ini kepada anak yang terlambat kalau kita bicara. Selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Memantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi terakhir manajer atau pemimpin. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu.
Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, baik. Dan 5 posisi kontrol tersebut, kira-kira selama ini kita ada di bagian mana? Kita bisa refleksikan kira-kira selama ini kita paling banyak di posisi yang keberapa? Apakah yang pertama penghukum, atau yang kedua pembuat merasa bersalah, atau ketiga pemantau, keempat dan yang kelima teman, yang keempat teman, dan yang kelima manajer. Tetapi dari semua cuplikan ini diidolakan, yaitu posisi yang kelima sebagai manajer itu yang mau harus kita praktekkan supaya disiplin positif itu tertanam mulai dari diri anak-anak sampai pada seterusnya. Tetapi kenyataannya selama ini kadang juga kita pada posisi penghukum atau pembuat anak merasa bersalah. Itu semua itu berada dari faktor eksternal, dari motivasi eksternal, sehingga tidak membuat anak membekas dalam dirinya dan dia tidak bisa merefleksikan apa yang ia buat. Kalau posisi manajer itu internal, kita membiarkan anak yang menjawab, yang merefleksikan kira-kira apa yang dia buat ini sudah sesuai keyakinan atau belum. Oke, baik Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Oke, kita lanjut dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Samiun bisa bantu saya jawab kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Menurut Bapak ada beda atau tidak antara peraturan dan keyakinan?
beda antara keyakinan dan peraturan. Yang menonjol selama ini kan peraturan, tapi di kurikulum mereka ini menuntut untuk bisa keyakinan. Baik, terima kasih Bapak Samion yang telah menjawab dengan tepat bahwa keyakinan dan peraturan itu jelas berbeda. Kalau peraturan itu identik dengan sesuatu yang harus dilakukan, dan kata kalimat dalam peraturan itu juga ada kalimat-kalimat seperti yang negatif atau kalimat-kalimat paksaan. Contohnya tidak boleh, jangan. Tetapi kalau keyakinan itu kata kalimat yang positif atau yang membangun ia dari dalam dirinya. Oke, next. Sebelumnya, ya, sebagai guru hendaklah senantiasa bisa menuntun siswanya untuk menemukan jalan dalam belajar supaya mencapai tujuan untuk hidup bahagia di masa depan. Nah, pembiasaan positif itu merupakan perwujudan dari budaya positif. Salah satu cara guru untuk menuntun siswa mencapai karakternya dari cara pembiasaan positif setiap hari. Nah, keyakinan kelas ini diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak kepada murid dan dirumuskan bersama-sama dengan murid untuk membangun kemandirian mereka. Kita guru ini hanya sebagai fasilitator. Keyakinan kelas dibuat secara universal mencakup beberapa aspek kesepakatan, dan ini sekolah kita sudah buat, yaitu setiap awal semester dibuatlah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tetapi yang di sini keyakinan kelas itu next, kalimat-kalimatnya itu bersifat abstrak, beda dengan peraturan. Lalu berupa pernyataan yang universal atau umum atau luas. Nanti sebentar saya berikan satu contoh. Lalu dibuat dalam pernyataan yang positif, bukan yang negatif seperti tadi awal saya sudah katakan, beda antara peraturan. Kemudian lebih sedikit, misalnya peraturan itu banyak, tetapi yang ini dibuat lebih sedikit supaya bisa diingat kapan saja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Lalu yang berikut, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ini. Salah satu contoh, di situ dia bilang dibuat dalam pernyataan yang positif. Contoh, misalnya salah satu contoh, tidak membuang sampah pada sembarang tempat. Maka diganti dengan salah satu bentuk kalimat yang positif, yaitu masih lagi yang bersifat universal, yang bersifat lebih umum, menjaga kebersihan. Jadi dipakai menjaga kebersihan karena dia lebih bersifat umum, bukan hanya spesifik di sampah saja, tetapi dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebersihan. Atau contoh, tidak mengganggu teman saat sedang belajar. Maka kalimat keyakinan kelasnya seperti menjaga ketenangan, apalagi tidak mengganggu teman saat belajar. Yang lebih universal, menciptakan suasana belajar yang nyaman, atau saling menghormati. Saling menghormati atau saling menghargai itu dia lebih universal. Dia mencakup bukan hanya mengganggu saat pelajaran, tetapi hal-hal lain lagi. Misalnya tidak pukul kawan, tidak nyontek di kawan, lalu ada kawan yang tidak suka lalu mereka berkelahi dan lain-lain. Oke, next. Ya, ini contoh peraturan dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Contoh, di kata peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas yang mau diangkat yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain dengan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu ada dua, menghormati orang lain dan berkomitmen. Komitmen ini dia luas. Lalu dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan. Ya, kalau sudah terjadi kekerasan pasti ada tidak terjadi keselamatan di dalamnya. Lalu ada juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, itu berarti tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, ini pada saat masa COVID, yaitu kesehatan dan keselamatan.
Jangan berlari di kelas atau di koridor keselamatan dan keamanan. Nah, di dalam kelas Bapak Ibu pasti sudah ada kesepakatan kelas. Mungkin ada lebih dari 5 atau ada 6. Ya itu bisa dipilih kembali atau dipilah kembali menjadi satu keyakinan kelas yang dianggap cukup prioritas yang ini. Kelas kami akan membuat ini 3 contohnya. Itu yang bersifat umum, berarti merangkum semua perilaku yang dilaksanakan. Karena dan keyakinan kelas ini akan berimbas pada restitusi kegiatan atau 3 tindakan restitusi, di mana setiap murid itu pasti punya kasus. Nah, kasus yang dilakukan oleh anak wali kita atau murid kita, ini prinsipnya dasarnya yaitu dari keyakinan kelas. Nanti sebentar saya akan tunjukkan video tentang bagaimana menangani kasus murid berdasarkan segitiga restitusi yang nantinya diingat kembali. Anak kita minta untuk refleksi kembali tentang keyakinan kelas apa yang sudah sama-sama disepakati. Oke, next. Oke, ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau yang gagal itu bagian hukuman. Netral itu konsekuensi. Akibat dari perbuatan itu dikatakan konsekuensi dan dia bersifat netral. Sedangkan restitusi itu dia lebih bersifat positif. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa membacanya sepintas di slide ini. Saya hanya memberikan salah satu contoh, misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu di bagian hukuman. Konsekuensi sesuatu itu memang harus terjadi, tetapi restitusi itu adalah pilihan. Lalu yang paling bawah, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi murid atau anak harus menghormati peraturan. Restitusinya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu yang diharapkan, bukan menghormati peraturan karena ada desakan atau dorongan dari pihak lain, tetapi ada dalam diri anak itu sendiri. Dia mencintai sesuatu dalam dirinya itu berdasarkan penghormatan akan dirinya sendiri dan orang lain. Oke, berikut next. Ya, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba ada ide di kepala, ya langsung kasih dia hukuman. Kadang seperti itu. Atau kita perlu menuliskan hukuman-hukuman apa, pasti tidak ada karena tidak terencana. Kaget-kaget, oh karena dia seperti ini hukuman untuk kamu. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian dia bersifat satu arah. Satu arah artinya murid yang membuat kesalahan itu dia yang melakukan. Dia mendapatkan hukuman itu. Nah, hukuman ini ada yang berupa fisik ataupun psikis. Fisik misalnya tadi lari keliling lapangan atau berlutut atau tempeleng atau pukul. Kalau psikis dalam bentuk kata-kata verbal. Berikut konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Konsekuensi misalnya kesepakatan kelas kita tadi tidak membuang sampah sembarangan, berarti konsekuensinya apa kalau anak membuang sampah? Atau suka mengganggu teman, konsekuensinya apa? Itu direncanakan. Lalu yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dia merasa tidak nyaman akan apa yang sudah dilakukan itu. Lalu yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Dan guru selalu memantau terus. Kira-kira ini saya punya anak lagi, ini dia buat kesalahan ini, maka harus ada kasih konsekuensi. Setiap yang dia buat harus ada imbalan. Kadang seperti itu kah Bapak Ibu? Dia lebih pada hukuman atau konsekuensi? Atau pada posisi restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita membuat satu proses supaya membuat murid itu memperbaiki kesalahan atas dirinya sendiri. Dan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Diharapkan seperti proses restitusi ini, murid sendiri yang mencari solusi, bukan guru yang mencari solusi. Oke, next. Sekarang kita masuk pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang paling pertama yaitu menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan tiga, menanyakan keyakinan. Oke, next. Ya,
Ini cara-cara menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, maka kita menstabilkan dulu identitas dirinya dengan kata-kata berbuat salah itu wajar. Misalnya kita panggil dia karena ada persoalan. Nah, berbuat salah itu wajar, nah ya kita omong seperti itu kepada anak. Saya akan coba. Lalu yang berikut, sampaikan ke dia tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Lalu dibanding-bandingkan, dulu ibu juga pernah buat itu, tetapi kita lihat kasus yang mana dulu. Kalau kasus yang mana kita pernah buat, ya kita omong seperti itu. Jangan anak punya kasus misalnya kemarin terjadi itu, kita omong ibu dulu pernah buat begitu. Itu bahaya besar. Wah, ibu dulu pernah begitu. Lalu ibu tidak mencari siapa yang salah dan benar, tetapi mari kita mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu, seperti itu. Pokoknya kita mengangkat, maksudnya menstabilkan dia punya identitas. Kasih netral dia punya identitas dulu, supaya dia redam. Kalau tidak dia juga akan emosi. Lalu menuju kedua, restitusi yang kedua yaitu kita mulai validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku, yaitu berupa memenuhi kebutuhan tertentu dengan kita bertanya kepada dia, ya kamu pasti punya alasan melakukan itu. Ini yang tadi saya sampaikan waktu awal. Setiap perbuatan itu ada tujuan atau alasan. Kesalahan yang dia buat juga itu ada dia punya alasan. Ya nanti kita tanya, kamu pasti punya alasan untuk berbuat seperti itu. Kira-kira alasan kamu apa, nak? Tanya dulu dia punya alasan, jangan langsung main hakim sendiri. Atau yang berikut, padahal kamu bisa melakukan hal buruk dari ini ya. Misalnya dia tempeleng atau dia berkelahi dengan temannya. Itu kita puji dia, syukur kamu tidak sampai pada hal yang lebih berat lagi, baru sampai pada tahap ini. Itu dia punya stabil ide, dia punya emosi itu dia punya pelan-pelan dan merefleksikan apa yang dia buat tadi. Lalu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Pasti ada sesuatu yang penting untuk dia punya diri, maka dia lakukan. Yang berikut, baru kita masuk pada keyakinan kelas. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Nah, ini yang tadi keyakinan kelas yang dibuat di kelas bisa dimanfaatkan pada saat melakukan restitusi, segitiga restitusi ini. Ketika dia bermasalah misalnya malas baca PR, berulang kali hanya anak yang sama ini saja, maka kita panggil dia dan kita melakukan pakai tahap-tahap seperti ini. Oke, dengan di bagian menanyakan keyakinan yaitu ditanyakan apa nak keyakinan kelas kita? Nah, misalnya dia jawab saling menghormati. Nah itu kamu tahu bahwa saling menghormati itu ada di dalam keyakinan kelas kita. Lalu berikut ditanya lagi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Berikut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kita tanya dengan pertama restitusi ini dengan nada bicara yang tidak melenting tetapi datar, namun memasukkan siswa itu, murid kita itu ke dalam sebuah refleksi diri. Jadi dia yang akan mengoreksi dia punya diri sendiri. Apa yang sudah dia buat ini keliru atau tidak, dan dia yang akan mencari sendiri solusi untuk kedepannya dia harus buat seperti apa. Oke, next. Kita dengar video yang terakhir yaitu bagaimana cara penerapan segitiga restitusi untuk beberapa masalah atau kasus yang terjadi baik di dalam kelas anak balik kita ataupun di sekolah ini. Mungkin nanti setelah ini Bapak Ibu di bagian kesiswaan atau Bapak Ibu wali kelas bisa menerapkannya ketika menemui siswa-siswa yang bermasalah. Ya, saya akan coba.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen, berlandaskan pada teori kontrol Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter guru. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menghasilkan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku baru ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu merasa kesal. Bapak juga sama apabila ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eva lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu ada suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak ketika menunjukkan kegagalan, hanya mengetahkan. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya bersabar. Dan lulus padahal saya masih bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk berbuat bagaimana. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi Ya, dari emosinya meningkat mulai pelan-pelan stabil. Dan dia mulai menjawab gurunya dengan nada yang mulai rendah dan Saat sopan. itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa Ya, disabar. ini solusi muncul dari dalam diri anak sendiri, bukan guru yang memberikan solusi pada penerapan segitiga restitusi ini. Ibu dan Bapak Guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi
Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas. 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kita. 4. Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan Ya, ini tips untuk mempraktekkan segitiga restitusi. hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat
bapakku hebat. Ya, baik. Itu penerapan segitiga restitusi dan juga dia punya tips-tipsnya bahwa dalam tiga segitiga tadi itu tidak semua juga harus dilakukan berkaitan atau tergantung pada masalah atau kasus yang terjadi pada diri anak-anak murid kita. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan salam dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah diberikan. Dan selanjutnya saya memberikan kepada Ibu Moderator. Oke, mari sekali lagi kita tepuk tangan. Mungkin kita akan buka sedikit tanya jawab ya. Satu pertanyaan. Oke, mari siapa yang mau mengajukan pertanyaan disilakan. Ada yang mau bertanya? Ibu Santi? Cukup jelas. Oh, cukup jelas. Oke, baik. Berarti sangat luar biasa penjelasan untuk kita. Oke, kalau cukup jelas, berarti semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Vita dapat kita terapkan pada peserta didik kita dengan baik. Amin ya. Oke, baik. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan beserta Ibu Vita mengucapkan sama-sama untuk kita akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita sudah mendapatkan pengetahuan yang begitu bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan ditutup doa oleh salah satu ibu guru. Silakan ya, doa. Mari. Segala puji syukur dan hormat kami pada hadiratmu ya Bapa. Kami mau bersyukur untuk penyertaan dari kami dari awal kegiatan ini Tuhan, dan berkati Ibu Vita sehingga materinya boleh disampaikan dengan baik. Kiranya materi yang sudah kami ikuti hari ini boleh bermanfaat bagi kami dalam hari-hari kami bersama-sama dengan anak-anak yang telah Tuhan titipkan bagi kami di lembaga ini. Terima kasih Bapa, kami telah mengakhirinya dan itu kami mohon Tuhan memberkati kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, kami mengucapkan syukur kami di dalam nama Yesus kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula kegiatan kita hari ini.